Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review salah satu film yang berjudul Escape Room. Nggak tahu bacanya escape apa SKP, pokoknya tulisannya seperti itu. Escape Room ini merupakan salah satu film horor yang dimana menyajikan permainan teka-teki yang harus dimainkan oleh orang yang berkelompok. Film ini disutradarai oleh Adam Robitel dan dibintangi oleh aktris dan aktor lainnya guys. Kali ini aku mau bacain aktris dan aktornya karena pemain dalam film ini itu lumayan banyak guys. Dan kalau aku disuruh ngafal satu persatu nama pemainnya itu di lidah Jawa aku itu susah. Oke, yang pertama itu ada Taylor Russell sebagai Zoe, Logan sebagai Ben, dan Jay Ellis sebagai Jason Walker, Tyler sebagai Mike Nolan, Deborah Ann Wall sebagai Amanda Harper, Nick Dodani sebagai Danny Kahn, dan Paul Hamser sebagai Hazmat. Di film ini diproduksi oleh Columbia Pictures dan original film yang dilakukan proses syutingnya itu mulai dari 7 Agustus 2017 guys. Di Amerika film ini tayang pada tanggal 4 Januari 2019 dan kalau di Indonesia tayang pada tanggal 11 Januari 2019 kemarin. Sedikit berbeda dalam film Saw 2004, Escape Room ini tidak mempertontonkan secara gamblang tentang kesadisannya guys. Namun tetap saja emosi kalian akan diguncang dalam setiap alur film tersebut. 6 orang asing ini dikumpulkan untuk memainkan sebuah permainan yang dimana taruhannya adalah nyawa mereka sendiri guys. Mereka disuruh memecahkan teka-teki yang dimana teka-tekinya ini sangat tidak masuk akal. Oke, sebelum aku masuk dalam permainannya, kayaknya dalam film ini pemain utamanya itu Zoe sama Ben dan Jason. Karena awalnya ini mereka menerima sebuah kotak kubus warna hitam dan dimana yang disuting itu cuma mereka bertiga guys. Terus yang 3 lainnya itu nggak disuting dan mereka bingung nih mendapatkan kotak kubus itu dari mana, dan mereka akhirnya mengotak-ngatik kotak itu dan keluarlah satu kartu undangan. Ini bentuknya kayak photocard gitu, kecil dan bertuliskan Anda bisa masuk dalam sebuah permainan yang dimana kalau kalian menang ini kalian bisa mendapatkan hadiah sejumlah uang guys. Uangnya ini jumlahnya nggak sedikit tapi banyak. Akhirnya mereka datang ke sebuah gedung undangannya. Gedungnya ini sangat tinggi dan luas guys. Mereka satu persatu diantar ke ruang tunggu menggunakan lift, dan di ruang tunggu mereka bertemu satu sama lain. Awalnya karena mereka beranggapan ini kayak permainan biasa, jadi mereka masih santai nih dalam mencari teka-teki. Namun lama-kelamaan permainannya ini kayak terlalu berlebihan dan sadis gitu loh guys. Mereka santai nih dalam mencari petunjuknya demi bisa lanjut ke babak selanjutnya. Namun ketika jebakan di ruangan pertama ini mulai aktif, yaitu dengan munculnya pemanas di sekeliling mereka guys. Jadi di tembok sekeliling mereka ini berubah menjadi kayak oven gitu loh guys. Mereka ini bak seperti makanan yang di oven, dan 6 orang ini terancam jiwanya berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Di film ini ada 4 ruangan yang harus mereka lewati guys. Di dalam tantangan pertama mereka berhasil melewatinya dan menemukan kunci sebuah pintu. Namun pintunya ini bukan seperti pintu biasa, pintunya ini lorong guys, lorong yang panjang, dan mereka itu harus merangkak ke dalam supaya bisa keluar dari ruangan tersebut yang sangat panas sekali. Akhirnya mereka bisa keluar dong dan ruangan tersebut meledak. Mereka masuk ke dalam ruangan seperti kayak gudang kayu gitu, dan mereka lagi-lagi harus mencari petunjuk supaya bisa membuka sebuah pintu yang terdapat 2 kunci. Akhirnya Jason ini berhasil menemukan 1 kunci kecil
namun kurang satu lagi nih guys, dan satu kunci yang lainnya itu harus menggunakan password. Jadi mereka kerjasama lagi buat menemukan petunjuk lainnya. Dan waktu si Ben ini lagi mencari petunjuk, dia melihat 7 buah tanduk rusa dan tulisan yang mengingatkan kejadian dia bersama temannya nih guys, yang mengakibatkan temannya ini mati, namun cuma si Ben yang selamat. Dan bener dong ya, yang dikatakan si Ben ini adalah password dari pintu tersebut. Mereka keluar, namun anehnya mereka seolah-olah kayak sedang berada di daerah kutub yang bersalju dan dingin banget guys. Ini merupakan tantangan yang kedua, dan di tantangan ini lagi-lagi mereka harus mencari petunjuk dan kunci untuk membuka sebuah pintu. Dan di sini mereka benar-benar harus bekerja sama guys. Sampai si Ben ini nggak sengaja ngelempar koreknya karena dia kan ingin merokok, namun ya percuma saja dia mau merokok, hawa di situ tuh sangat dingin banget dan dia ngelempar. Jadi koreknya ini mengenai permukaan dimana di situ ada Denny guys, dan permukaannya ini meledak, akhirnya mengakibatkan Denny ini tenggelam dan mati. Akhirnya semuanya menyalahkan si Ben dong, tapi si Ben ini ya tetap membela karena dia memang tidak bersalah. Kayaknya itu seolah-olah si pembuat permainan ini menginginkan mereka ini supaya bertengkar guys. Mereka akhirnya menemukan kunci dan bisa membuka sebuah pintu. Namun pintu yang untuk membuka kunci itu ibarat kata di sebelah kiri, dan pintu yang terbuka itu malah di ujung sebelah kanan. Terus mereka lari satu persatu dong menemui pintu keluar tersebut karena permukaannya ini sudah mulai retak dan hancur. Tapi alhamdulillahnya mereka berlima ini bisa keluar guys. Dan di sini sudah terdapat satu korban, yaitu Denny. Masuk ke tantangan ketiga atau ke ruangan ketiga. Di sini kalian pasti tahu dong yang namanya ruangan terbalik. Pasti di daerah kalian ada dong wisata ruangan terbalik, sama di daerah aku. Masih sama, mereka harus memecahkan teka-teki dan menemukan kunci supaya bisa membuka sebuah pintu. Di sini ruangannya seperti ruangan biliar, dan mereka harus menyusun sebuah gambar di mana hanya Zoe yang bisa menyusun gambar tersebut. Di setiap Zoe ini berhasil menyusun satu gambar, pasti lantainya ini akan hancur ke bawah gitu loh guys, kayak runtuh gitu. Dan kuncinya ini berbentuk bola. Lagi dan lagi pintu sama tempat untuk mengambil kuncinya itu jaraknya lumayan jauh, dan akhirnya yang mengambil kuncinya ini si Amanda karena dia bisa meloncat gitu loh guys. Dan sampai titik di mana Zoe dan temannya ini berhasil dan berdiri di dalam satu pijakan dekat pintu. Dan tinggal Amanda nih yang harus loncat ke situ. Waktu Amanda ini bergelantung pada sebuah tali, si Ben dan lainnya ini berusaha menyelamatkan Amanda menggunakan kayu. Namun karena Amanda ini sudah tidak kuat, akhirnya dia melemparkan kuncinya ke Jason dan dia akhirnya jatuh ke bawah guys dan mati. Di sini sudah ada dua korban, yaitu Denny dan Amanda. Mereka berhasil masuk ke ruangan keempat atau tantangan keempat. Di sini akhirnya tanda besar mereka terjawab sudah guys. Mereka menemukan satu dokumen buku biodata dari masing-masing mereka, dan mereka akhirnya paham apa yang diinginkan oleh si pemilik permainan ini. Setiap dari mereka yang mengalami kejadian kematian, mana hanya mereka satu-satunya yang selamat, dan si pembuat permainan ini tuh kayak gak menerima kalau melihat mereka ini selamat. Jadi mereka tuh juga harus mati dan merasakan yang lainnya itu meninggal. Di ruangan ini benar-benar konflik dan keegoisan mereka itu benar-benar diuji guys. Sampai di sini aku nggak mau ceritain detailnya ke kalian biar kalian itu kepo dan tonton sendiri. So kalian harus tonton ya. Pokoknya kalian harus tonton. Kalau kalian nanya yang selamat itu siapa, bocoran sedikit, yang selamat itu Zoe sama Ben. Dimana seperti di awal video yang aku bilang kalau mereka ini kayak pemeran utamanya gitu loh guys. Padahal di tantangan terakhir ini Zoe ini dinyatakan sudah meninggal. Kenapa tiba-tiba dia masih hidup? Ayo, kalian penasaran kan? Film ini menurutku cukup menghibur walaupun endingnya ini sangat dipaksakan. Karena biasanya kalau kayak film horor itu kan pasti endingnya selesai, tamat. Namun film ini tuh nggak, kayak berasa bakalan ada part 2-nya gitu loh guys. Masih ganjal gantung gitu menurutku. Buat kalian yang suka dengan
Buat kalian yang suka dengan film yang menegangkan, bisa dipastikan escape room ini akan memuaskan kalian mulai dari konflik sampai serunya meloloskan diri dari jebakan maut. Yang sudah tonton film ini jangan lupa tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Yang belum tonton jangan lupa nonton karena durasinya juga nggak panjang kok. So, gimana dengan review film aku kali ini? Kalau kalian suka, jangan lupa luangkan waktunya buat klik tombol subscribe, like, dan share ke sosial media kalian ya. Dan jangan lupa kalian bisa request aku buat review film atau drama lainnya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya buat ngikutin uploadan video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.